Selamat malam teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Surya MS Trade and Investment. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan review untuk saham dan IHSG teman-teman ya. Namun sebelumnya saya sampaikan bahwa saya Surya MS Trade and Investment tidak terima titip dana trading. Yang kedua, teman-teman mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu dengan nama yang mirip dengan MS Trade. Saya hanya ada di channel ini teman-teman ya, yang ada di gambar. Kemudian yang ketiga, teman-teman mesti berhati-hati adanya komentar palsu di channel YouTube saya. Jadi ada yang menggunakan nama yang mirip, logo MS Trade Investment, kemudian menawarkan jasa titip trading dan juga jasa konsultasi seperti itu. Saya hanya ada di channel yang tertulis di bagian atas dari penjelasan ini, teman-teman. Baik, teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dulu untuk saat ini untuk IHSG ditutup di atas 6.000 ya. Tepatnya di 6.047,475, naiknya 48,106 poin atau naik 0,8. Kalau teman-teman lihat seperti ini adalah chartnya ya, chart untuk IHSG. Seperti inilah kondisi IHSG teman-teman ya. Jadi kalau saya tarik trennya dari sini ya, dari tren yang di 6.392. Kemudian saya tarik sampai lowest-nya di sekitar 5.750 ya teman-teman. Untuk tren turun ini IHSG dia sudah mantul sampai retracement 23 sudah. Kemudian sampai ke 38 sudah. 38 sudah ya. Terus kemudian kemarin sampai 50 retracement. Bagus, terus kemudian 2 hari turun dan mantul lagi dari turun terus pullback di retracement 38. Jadi istilahnya pullback itu dia testing support lagi di retracement 38. Namun demikian terus hari ini bagus bisa naik di atas 38 atau di 5992 teman-teman ya, 5992 terus tutupnya adalah di 6047 di atas ini di atas psikologis 6.000 ya, angka psikologis 6.000. Seperti ini pergerakan dari IHSG. Saya sih mau IHSG naik, IHSG turun, tidak ada masalah karena tetap ada saham-saham yang bergerak seperti itu teman-teman ya. Dari beberapa ini teman-teman, dari beberapa saham yang sudah saya pantau itu seperti ini. Jadi ini adalah hasil saham-saham yang saya screen. Teman-teman bisa lihat nih ada beberapa. Ada contohnya MDKA, TPIA, ya, kemudian LPKR, BNBA, Agro, AMRT, CPIN, Japwa, CPN-nya oke, Japwa main pantau dulu ya. Asa Esa saham langganan saya. Kemudian Arto RSI-nya naik, Gia juga mohon diperhatikan. Isat itu naik dia di atas MA5 ya. Medco Elsa. Selain juga yang saham-saham yang udah saya pegang. Oke teman-teman, saya akan coba analisa satu persatu teman-teman untuk saham-saham yang sudah masuk scanner saya tersebut. Oke teman-teman, yang pertama adalah MDKA. Yang pertama akan saya bahas adalah MDKA teman-teman seperti ini. Jadi ini untuk MDKA teman-teman ya. Ini dia sebentar ya, saya cek dulu. Jadi dia di dalam koreksinya, dalam kenaikannya sampai 3.000 kemarin, dia kan koreksi ini sampai retracement 60-an teman-teman di sini. Sampai retracement 60-an di sini, terus kemudian dia naik ke atas. Nah, karena dia sudah naik ke atas, maka saya akan gunakan trend line. Di sini saya geser dulu. Ya, seperti ini akan saya gunakan Fiboline untuk melihat sekarang ya, harganya sekarang. Sekarang itu udah sampai ke berapa dari swing high. Jadi dari dia tren turun di sini, terus kemudian dia swing low-nya di sini teman-teman ya. Terus dia udah mantul ke atas ya, mantul ke atas. Pantulan ke atas tuh dia sampai retracement di sini di 23, yaitu daerah sini oke. Retracement 38 sampai ke
50 dia sehari aja retest baru retest, maksudnya pullback di support kemudian tes lagi 38 50 61 itu ada di 2650, tembus di sini teman-teman di 2800, pullback lagi. Memang untuk MDKA ini volatil teman-teman ya, jadi kalau teman-teman yang nggak siap ya, ini memang kondisi dari barang ini volatil, tapi sekali naik ini barang tradingan ya. Seperti itu. Ini juga terus naik lagi, resist-resistnya itu bener-bener persis. Kalau teman-teman lihat di sini dia mantul ke bawah, di sini dia mantul ke bawah. Baru hari ini aja dia break. Untuk saat ini dia supportnya ada di 2800, resistannya ada di 3010 atau high-nya. Kalau kita lihat volumenya sih biasa aja ya. Biasa aja ya. Ini memang barang tradingan, artinya kalau menurut saya sih kalau udah profit, take profit dulu, kemudian nanti kalau turun baru ambil lagi di area pullback supportnya ya teman-teman. Secara momentum juga sebenarnya saya kurang begitu suka karena ini tidak gemuk seperti ini. MACD-nya juga saat ini tidak gemuk seperti itu. Jadi saya fair aja, ini kalau barang tradingan ya, kalau udah profit ya take profit aja teman-teman, jangan di hold ya, karena market juga volatil seperti itu. Itu bahasan saya untuk MDKA. Bahasan selanjutnya adalah TPIA teman-teman ya. TPA ini sebelumnya udah saya bahas teman-teman, pas saya cuti kemarin juga udah saya bahas. Ini adalah tarikan terakhir ketika saya menganalisa TPIA sebelum cuti. Nah setelah cuti ternyata TPIA pergerakannya seperti ini ya. Jadi ada satu pergerakan yang ya cenderung higher high seperti ini. Ada satu pola higher high ya. Kalau kita lihat ya polanya hampir seperti ini. Nah ini akan saya lanjutkan ininya teman-teman. Saya lanjutkan tarikan dari Fibo-nya dari swing high ke swing low. Nah kita lihat untuk saat ini untuk TPIA ini saya bahas nih pas masih rendah kemarin. Itu saat ini untuk TPIA dia harganya dia berhasil menembus MA 5 dan sampai di MA 20. Jadi harganya istilahnya berhasil menembus MA 5 tuh berarti harga saat ini melebihi rata-rata 5 hari MA 5-nya. Seperti itu. Untuk harga apabila besok menembus lebih tinggi, maka akan menembus MA 20 dan kemungkinan akan terjadi Golden Cross MA 520. Kalau Golden Cross MA 520 kecenderungannya akan naik. Untuk harganya sendiri saat ini masih di bawah MA 200 ya. Jadi area 38 nih memang penting nanti karena saat ini pun untuk TPA ini masih berada di area spekulatif, masih di 0 sampai 23 retracement ya, area sini. Jadi 7.300 sampai 8.300. Area confirmnya itu nanti di kisaran 38, itu bersamaan dengan area MA 20-nya. Jadi di kisaran 8.800 sampai 9.300. Untuk MACD bagus sih, udah 5 hari di atas 0. Untuk momentumnya juga bagus, dia momentumnya masih di bawah 0 tapi cenderung ke 0 ya, cenderung menguat seperti itu. Itu bahasan saya untuk TPIA. Saya lanjutkan saham berikutnya. Saham berikutnya adalah LPKR teman-teman ya. LPKR saat ini harganya itu dia break MA 5, MA 20 dan MA 200. Ini akan bagus sekali apabila MA 5-nya itu break MA 20 dan juga MA 200. Harganya sih saat ini tepat berada di area bullish ya. Yaitu tepat di MA 200-nya. Ini akan bagus sekali kalau misalkan dia Golden Cross dengan dorongan volume teman-teman ya. Artinya volume di sini harus ada. Volume di sini di area ini harus ada volume yang mendorong kenaikan dari LPKR. Nah terus kalau MACD-nya baru 2 hari di atas 0, baru 2 hari.
momentumnya sudah di 0. Kalau misalkan harga besok berlanjut dengan volume, MACD-nya akan bermain di 0 lebih tinggi histogramnya dan juga momentumnya juga lebih tinggi seperti itu. Oke teman-teman, karena ini untuk LPKR ini pernah membentuk lower low, maka saya akan update untuk ini ya, support resistnya. Saya tarik ke sini. Untuk harga di saat ini memang ini ya teman-teman, memang dia penting sekali di harga sekarang ini. Kalau dia bisa break dari sekitaran 180 atau sampai 200 lah nilai amannya, itu ada beberapa area yang di break, yaitu MA 200-nya, kemudian MA 20-nya, dan juga harga psikologis 200. Kelipatan ratusan seperti itu. Secara harga sih saat ini memang masih tepat di area spekulatif ya. Kalau besok break dengan dorongan volume di atas 200 tuh bagus sekali karena memecahkan MA 200, MA 20 dan resistan 23 retracement. Itu untuk LPKR. Saya lanjutkan bahasan berikutnya. Oke teman-teman, bahasan berikutnya adalah BNBA, tapi ini saya kasih catatan ya, ini masih dalam pemantauan karena dia masih konsolidasi teman-teman ya. Saya masih memantau aja ini. Itu aja sih, karena kenapa? Karena harganya saat ini kalau teman-teman lihat sebenarnya masih belum kemana-mana ya. Harganya masih belum kemana-mana, konsolidasinya sudah cukup lama. MACD-nya juga nggak ada yang menarik, momentum nggak ada yang menarik, volume juga ya sedikit aja ada spike gitu. Tapi ini saya belum masuk, saya pantau aja. Saya pantau aja teman-teman ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan dari BNBA. Saham berikutnya adalah Agro teman-teman ya. Nah, Agro ini pada saat harganya 825 itu saya udah bahas di grup. 825 saya udah bahas di channel ya. 825 saya masuk 835-an. 83 itu ini barang memang apa ya, hafalan ya, saya hafalan. Yang kedua pertimbangan saya adalah karena di area sini ada demand area yang mana ini bisa menjadi penahan penurunan dari Agro dan Agro mantul ya. Lumayan teman-teman, saya ada satu porto yang saya isi multipolar kemarin, terus yang udah saya jual tapi yang lainnya masih, dan saya isi full load dengan Agro. Full, bener-bener full isi Agro. Mantap sekali teman-teman. Dan hari ini saya cuti kan, masih cuti ya, masih baru perjalanan ke base. Itu setelah sampai di base atau ya istilahnya markas besar atau rumah lah sementara saat ini kan gitu, saya cek sampai rumah, baru mudik saya cek, wih naik tinggi untuk Agro seperti itu. Padahal kemarin turun kan seperti itu. Saya itu nggak ini ya, kalau pegang barang nggak buru-buru keluar biasanya, apalagi barang-barang yang hafal. Saya lihat hari ini Agro pergerakannya menarik dengan volume ya, bagus sekali. Untuk hari ini harganya nih sebentar teman-teman ya, untuk Agro volumenya oke, MACD-nya oke, momentumnya oke. Nah kalau kita lihat Agro saat ini berhasil break resistan 50 di berhasil break ya, resistan betul di 1010. Untuk besok resistannya ada di 1170. Supportnya ada di 1010 ya, tetap di 1010. Itu aja untuk Agro, udah saya bahas di 830. Harganya sekarang perfect bullish. Karena MA5 di atas MA20, di atas MA200. Let profit run, biarkan mau lari ke berapapun. Saya ikutin untuk Agro ini, seperti multipolar, seperti itu. Oke teman-teman, saham berikutnya adalah MRT, Sumber Alvaria Trijaya. Ini saya kasih note ya teman-teman, ini spike volume, dipantau aja dulu. Spike volume, barang-barang dengan volume spike, wajib dipantau ya. Seperti itu aja pesan saya, dipantau aja karena 3 hari ini ada volume spike di luar kebiasaan, momentum juga, MACD juga. Itu aja pesan saya untuk ini.
Support resistnya, ya tarik aja Fibo dari tren ini berapa. Dari tren yang hari ini terbentuk, kalau saya sih nggak akan FOMO ya, besok nggak akan hajar kanan. Saya akan tarik dulu, simpel aja Fibonacci-nya kalau kayak gini. Ya perkiraan 50%-nya kan di sini. Ya kita lihat candlenya besok lah. Kalau orang umumnya antri itu kan ada 3 bagian. Kalau dia naik, koreksi 23 mantul ke atas, atau misalkan di 1000, ya memang ini udah koreksi ke situ teman-teman. Jadi high-nya untuk AMRT itu di 1190, terus kemudian retracement 23-nya itu tepat hari ini closing di 1115. Kalau misalkan besok mantul, lanjut ke atas, ya berarti AMRT ini kuat. Tapi kalau misalkan besok koreksi sampai 38, misalkan koreksi dia sampai 38 dan mantul, ya tetap masih kuat. Di sini, terus mantul. Nah, kalau misalkan koreksi sampai 50 ini, umumnya koreksi itu di sini. Di 1030. Kalau koreksinya udah 61 sampai 78 ini sudah kurang menarik sebenarnya, karena secara tren juga udah kembali lagi ke sini. Ya saya pantau aja teman-teman ya. Saya pantau aja untuk AMRT, sumber Alvaria Trijaya. Oke teman-teman, berikutnya adalah Cepin. Nah, seperti ini untuk Cepin ini bagus teman-teman ya. Pertama dari volumenya sih biasa ya, volume biasa. Untuk MACD oke banget. Kemudian untuk momentum oke banget ya. Kemudian ini 1 2 3 4 5 6 7. Sekitar 7 hari yang lalu itu MA5 Golden Cross MA20. Sebelumnya MA5-nya Golden Cross MA200. Pokoknya yang Golden Cross itu penting teman-teman. Apalagi yang pendek ya, teman-teman mulai dari 3 dan 5. Itu cepat sekali untuk mendapatkan sinyal. Mesti dicek lagi ke volume ya. Volume, MA-nya, Golden Cross MA-nya, dan juga untuk momentum dan MACD-nya. Untuk saat ini ya, oke, kalau kita lihat sih dia berhasil menembus retracement 38 yang sebelumnya menjadi support, yaitu di 7050-an. 7050-an udah berhasil ditembus, sebelumnya menjadi support. Dan memang ini dari tren swing low ini ke swing high, koreksinya kemarin sampai 61 retracement. Kenaikannya udah lumayan teman-teman, dari 6100 sampai 7300, sudah 1000. Kalau kita lihat resistannya, oke, kalau misalkan kita mau lihat resistan saat ini, yang mau teman-teman yang mau detail, oke bisa. Jadi ditarik Fibo aja. Nah, saat ini resistan dia ada di 78 retracement atau di 7450. Supportnya ada di 7180. Itu untuk Cepin. Nah, Cepin udah lari. Nah, sekarang untuk main sama Java, teman-teman pantau aja. Nah, main nggak begitu. Ya sama sih. Bentuk-bentuknya sama. Main ini bahkan dari koreksinya, dari swing low yang saya bikin sampai swing high-nya ini, koreksinya nggak ekstrim. Koreksinya hanya sampai 38 aja teman-teman. Koreksi dia hanya sampai retracement 38. Jadi di dalam koreksinya untuk main ini nggak banyak. Karena dia hanya sampai area sini. Nih kan. Area yang saya kota ini dari 0 sampai 23 sampai 38. Kalau saat ini untuk supportnya dari main ini ada di 8400. Resistannya ada di 8900. Nah, Cepin sudah, main sudah, Java-nya juga ikut dipantau. Java juga sama teman-teman, pergerakannya seperti main, jadi tidak turun terlalu dalam. Di dalam tren ini dari swing low ke swing high,
koreksi dia benar-benar hanya sampai 38. Kalau misalkan mantul lagi dari 23 atau 38, trennya kuat berarti. Untuk sekarang, untuk support dari Java ini ada di 1920. Sebentar teman-teman. Supportnya dia ada di 2050. 2050 itu support pertama, support kedua di 1910. Resistannya ada di high-nya di 2270. Jadi Cepin udah gerak, main sama Java teman-teman pantau. Selanjutnya ASA. Ini kemarin saya sebut dan berulang-ulang. Target 22 2300 kecapai. Sebenarnya kecapainya udah 1-2. Dites lagi berkali-kali. Hari ini break. Target berikutnya ada di 2800. Hari ini dorongan volumenya oke ya teman-teman, oke. Kemudian untuk momentum oke, MACD oke. Itu aja. Ini barang nggak susah kok. Ini chartnya juga berulang kali saya update. Barangnya ini mudah sekali dipantau. Itu untuk ASA ya teman-teman. Hafalan ini sama hafalan. Nggak usah terlalu banyak saham, yang penting kalau punya saham hafalan ya sudah cukup. Nggak perlu analisa yang detail-detail. Selanjutnya ESA. Biasanya saya kalau bahas ESA sama ASA. Ya. ESA, ASA, TPIA sama. Cuman saat ini untuk ESA ini masih konsol teman-teman. Cuman konsolnya dia agak lebar. Secara MACD-nya sih agak lemah, momentum agak lemah ya. Cuman ini barang ya enak juga sih dipakai untuk trading seperti ERA juga. Kalau saat ini ya dia itu koreksinya terbatas ya. Kalau saya tarik, saya lanjutkan seperti ini. Koreksi dia terbatas teman-teman. Ya, saya hapus dulu ini. Koreksi dia terbatas tuh artinya dari swing low di sini ke swing high dia hanya sampai 38. Masih konsolidasi di situ. Kalau dari 23 atau 38 dia mantul lagi ke atas, trennya kuat. Itu aja, simple aja kok ya. Berikutnya Arto. Arto juga dibahas nih. Saya jarang bahas saham baru teman-teman. Tapi kalau saham itu bagus, saya tertarik, ya pasti akan saya bahas. Nih seperti ini untuk Arto. Nah kita lihat dulu. Ini tarikan kapan nih? Saya lupa ini. Saya geser dulu. Ntar ya teman-teman. Ini lama nggak saya update komputer ini. Jadi saya mesti menyesuaikan dulu. Ntar. Ini Arto. Ini sebenarnya juga nggak repot-repot amat ini barang kok. Nah seperti ini. Jadi untuk Arto ini. Itu kemarin saya analisanya dari sini teman-teman, dari puncak ini kemudian ke low-nya di sini. Nah, ketemu target naiknya. Dia ketemu resisten 23, 38, 50, 61, 76, 100, 100-nya di high-nya ini swing high, kemudian tembus high-nya. Targetnya di 13.800. Di sini. Targetnya di 13.800. Nih. Jadi penjelasannya adalah begini. Pada saat dia turun ke swing low ini, ke sini ya, terus dia mantul ke atas. Ke atas dia kan ketemu high-nya 100 di sini. Targetnya 161. Kalau dia naik lagi, nanti naik lagi, targetnya ada di atasnya. Diaktifin dulu, Fibo-nya diaktifin yang 161 lebih. Nih, ini target berikutnya ada di 16.900. Itu untuk Arto, saya lanjutkan berikutnya. Berikutnya Gia teman-teman ya, ini dipantau aja teman-teman ya, saya bilang dipantau aja. Ini barang udah turun dalam, dipantau saja. Kalau ada pergerakan lumayan ya. Kalau saya sih hampir semua barang kalau ada kesempatan saya masuk kayak gini. Cuman juga fast trade teman-teman ya. Kalau kita lihat nih di samping kirinya dia udah berada di dasar juga.
Jadi belinya pada saat udah rebound dan besok dibaca dulu tape rate-nya. Oh, tape rate-nya makan kanan terus. Makan di over. Ya, kalau makannya besar-besar saya masuk. Pas trade aja. Kalau kita mau lihat sekarang, kan kemarin swing low-nya udah berubah nih di sini. Nah, saat ini di area 220 sampai 283 ini masih spekulatif buy, tapi kalau teman-teman berani masuk pada area-area seperti ini, kalau beneran dia masuk mantul, itu profitnya lumayan. Ya kayak agro kemarin kan gitu juga. Cuman ya mesti kuat hati ya kayak gini ya. Kalau yang mancing-mancing di bawah ini ya agak-agak ngeri. Cuman kalau reversalnya oke ya oke teman-teman. Kalau mau masuk ya seperempat dulu. Jangan langsung semua. Itu ilmu trading partial entry ya seperti itu. Kalau kita lihat MACD-nya sih udah mulai mengarah ke 0, tapi masih sedikit. Momentum juga udah mulai mengarah ke 0. Tapi sedikit aja teman-teman ya, masih ya, dipantau aja. ISAT, Indosat jangan dilupakan ya. Ini terbukti dari swing high ke swing low. Swing high dia di sini, ke swing low dia di sini. Swing low-nya di bawah sini. Oh sorry, susah bener dipakai teman-teman. Ya, swing low-nya di sini. Dia udah naik dan udah naik 23 retracement 38, 50, 61, 76, turun ke 61, 50, 38, dan di 38 dia mantul lagi teman-teman. 3 resistan langsung. Ini barang-barang yang saya sukai. Ya memang nggak setiap hari bergerak, tapi sekali bergerak Indosat ini hafalin. Di area sini saja, di area ini aja pergerakannya teman-teman lihat nih. Ini berapa lapis nih dia naik. Jadi ini barang kalau ya volatil lah seperti itu. Cocok dipakai untuk trader yang suka trading. Oke teman-teman, saya itu sahamnya nggak aneh-aneh kok. Medco. Sering dibahas loh. Nah kan. Jadi kalau barang itu udah turun berhari-hari, pantau aja. Kalau ada pergerakan balik seperti Medco ini. Medco ini kan polanya cukup terbaca sebenarnya. Nah, kalau kita tarik, nah kan, dia hanya naik kemarin, pullback, sampai 3 support, turun, naik lagi 2 support, 2 resistan. Bagus untuk trading. Volume ada, momentum ya menguat. Ini sih menurut saya sih dia hanya mantul dari support ya. Kalau saya lihat di momentumnya sama MACD-nya sepertinya nggak ada yang spesial. Cuman ini barang tradingan juga. Oke, selanjutnya Elsa. Elsa saya bilang dipantau aja. Dipantau aja karena kemarin ini barang kan turun lower ya. Lower low. Kalau lower low berarti ya dirubah ininya. Fibo yang kita gunakan dirubah. Gak kelihatan teman-teman, saya ulang. Jadi saat ini dia ya masih ngumpul MA5, 20, MA 200. Ya kalau bisa break ketiganya, golden cross ketiganya ya oke. Akan mencoba resistan di 23 retracement di 350-an. Saat ini harganya baru aja di atas MA 20. Masih harus berjuang ini barang. Tapi ini barang pernah juga saya profit besar dari sini. Ini saya pantau dulu ya. Untuk Elsa. Oke teman-teman, itu aja dulu. Saya baru aja dari perjalanan ya, cukup ini mau istirahat dulu. Namun demikian saya tetap memberikan update untuk teman-teman. Semoga update ini memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman.